Terakhir ini. Baik, bagian keempat dari diskusi ini adalah tentang problem statement dan thesis statement. Ya. Problem statement dan thesis statement ini masih paralel berhubungan dengan masalah yang awal. Ya. Jadi masalah yang awal itu teman-teman packing menjadi 3 hal. Saya sampaikan ya. Masalah yang teman-teman dapati di bagian awal tadi itu di packing menjadi 3 hal. Diterjemahkan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah research gap, yang kedua itu adalah problem statement, dan yang terakhir itu adalah thesis statement. Research gap sudah ya. Nah, sekarang kita bahas problem statement dan thesis statement. Apa itu problem statement? Problem statement itu adalah uraian yang jelas tentang isu atau tantangan spesifik yang teman-teman akan selesaikan atau tangani dalam penelitianmu. Ada yang menyebut problem statement ini sebagai state of art. Ya, macam-macam lah penyebutannya. Saya cari yang paling simpel aja. Problem statement ini adalah statement masalah, redaksi masalahnya. Ya. Contohnya apa? Teman-teman langsung menjelaskan ya di dalam problem statement itu adalah tentang isunya secara spesifik. Misalkan ada ketidakjelasan pengaturan hukum. Ya. Atau contoh problem statement yang lain adalah apa? Ada yang punya ide? Ada yang punya ide? Yang habis magang siapa yang habis magang? Magang di mana? Saya di Pradi, saya ditempatin di salah satu law firm di Pondok. Oke, misalkan. Law firm. Misalkan problem statementnya adalah belum ada regulasi hukum yang mengatur tentang etika penggunaan artificial intelligence di dalam bidang praktisi hukum advokat misalkan. Itu contoh aja ya, contoh. Nah, problem statement itu adalah jantung masalahnya. Problem statement itu adalah cara kita meredaksikan, cara kita menarasikan dan menuliskan masalah. Oke, saya bacakan ya contohnya. Ketidakjelasan pengaturan hukum mengenai tanggung jawab hotel terhadap sampah makanan. Ini bicara food waste. Menyebabkan minimnya kepatuhan dan penegakan hukum lingkungan di sektor pariwisata. Oke, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekosongan norma dan merumuskan model pengaturan hukum yang efektif untuk pengelolaan sampah makanan di Bali. Jadi itu problem statement-nya. Jadi yang saya sampaikan adalah ada masalah di Bali, ada ketidakjelasan pengaturan sehingga tidak mewajibkan dan memberikan ketegasan terhadap perusahaan hotel untuk turut serta dalam meminimalisir sampah makanan sehingga berkontribusi terhadap kemajuan lingkungan di Bali. Nah, tujuan dari riset ini saya ingin mengidentifikasi kekosongan normanya dan kemudian merumuskan bagaimana model pengaturan yang efektif yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan swasta misalkan untuk bisa melakukan pengelolaan sampah makanan di Bali. Itu problem statement. Nah, berikutnya yang ketiga ya. Yang ketiga adalah thesis statement. Apa itu thesis statement? Klaim. Dah, ingat itu. Thesis statement itu adalah klaim, argumentasi utama. Ya. Thesis statement itu adalah klaim atau argumentasi utama seorang penulis terhadap masalahnya. Jadi judgement atau apa ya, teman-teman menghakimi masalah itu dengan kalimat apa? Atau dalam beberapa penulis disebut ini sebagai kesimpulan awal atau hipotesis. Ya, kesimpulan awal. Atau latar depan, ada yang menyebutnya latar depan juga. Nah, itu thesis statement. Thesis statement itu biasanya editor itu begini ya. Editor jurnal yang mengelola jurnal itu akan menerima puluhan bahkan ratusan artikel. Sehingga dia tidak mungkin baca semuanya. Dia akan scanning. Nah, yang saya sampaikan ini adalah unsur-unsurnya. Dia akan lihat mana sih riset gap-nya, mana sih problem statement-nya, mana sih klaimnya dia. Kalau tertarik, baru dia baca bawahnya. Kalau merumuskan 3 hal ini aja nggak bisa,
sudah. Mau isi pembahasannya sebagus apapun, ya udah untung-untungan dibaca. Kalau untung-untungan dibaca ya syukur, kalau enggak ya sudah langsung di reject gitu. Nah, jadi thesis statement itu adalah klaim utama atau pernyataan utama dari sebuah tulisan ilmiah yang fungsinya adalah menyampaikan posisi, pendirian, jawaban penelitian terhadap masalah yang diteliti. Nah, contohnya seperti ini. Biasanya saya pakai kata penghubung sih. Dari permasalahan itu, saya berpendapat bahwa penegakan hukum lingkungan di sektor pariwisata Bali hanya dapat dicapai melalui pembentukan pengaturan hukum yang secara eksplisit menetapkan tanggung jawab hukum hotel terhadap pengelolaan sampah makanan. Sehingga sebaiknya pengaturan tersebut diintegrasikan dalam hukum lingkungan berbasis prinsip EPR agar tercipta mekanisme yang adil, berkelanjutan dan dapat ditegakkan secara konsisten di tingkat daerah maupun nasional. Gitu. Jadi itu adalah poin-poin yang harus ada di latar belakang. Ya, jadi itu aja untuk hari ini. Problem statement dan thesis statement ya. Jadi saya rangkum ya. Berarti kita tadi bahas tentang motivasi riset, menemukan masalah, terus kemudian riset gap dan problem statement dan thesis statement. Ya, jadi itu aja. Nah, nanti tugas teman-teman sampai minggu depan ya. Saya minta teman-teman sudah mulai menemukan topiknya. Ya, teman-teman sudah mulai menentukan topiknya. Nanti tinggal kita kemas. Ya, kita kemas menjadi satu ramuan ya. Teman-teman apapun itu masalahnya silakan bawa aja. Mau itu normatif, mau itu empiris, mau itu sosiolegal, serah. Ya, jadi nanti coba kita akan bungkus ya. Di situ nanti seninya. Ya, nanti minggu depan kita sudah mulai bahas tentang latar belakang. Nah, adalah seni-seninya dalam menyusun latar belakang itu tergantung style. Nanti kita akan bahas. Ya, jadi itu aja.